welcome back to my channel. Di video ini masih tentang video edukatif. Jangan lupa untuk terus subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video edukatif lainnya, dan jangan lupa like-nya. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak. Jadi di dalam kepala kita itu ada yang namanya meninget. Ya, aku jelasin pakai gambar. Nah, jadi ini gambaran kepala kita ya. Ini ada tulang, kemudian ada yang namanya meningen, ada 3, durameter, arachnoid, dan piameter. Nah, meningitis tadi adalah infeksi pada si selaput otak yang ini. Nah, ini jadinya otaknya juga ikut infeksi. Nah, jadi selaput otak itu fungsinya melindungi otak kita dari bakteri, virus, dan juga yang lainnya. Ketika si selaput otak atau body guardnya otak ini terjadi infeksi, otomatis pasti ada gangguan pada sistem saraf pusat kita, karena kita semua tahu bahwa semua pengendalian tubuh kita itu berada di dalam otak. Yang perlu diingat, sel-sel otak kita itu berbeda dengan sel-sel tubuh kita lainnya. Misalnya nih kulit, misalnya kulit kita terjadi luka bahkan sampai perdarahan gitu ya, ada luka dalam beberapa hari atau minggu, nanti kulit itu akan kembali sempurna seperti sedia kala. Waktu itu di sini pernah ada luka, kemudian normal lagi. Nah, beda ya kalau sel otak. Kalau sel otak itu tidak bisa melakukan regenerasi sel. Kalau si kulit mungkin ketika tergores akan melakukan regenerasi sel atau pembuatan sel baru kemudian menjadi normal lagi. Kalau otak enggak. Jadi kalau otak yang udah rusak, otomatis dia akan permanen. Dia nggak melakukan pembaruan sel kembali. Makanya betapa bahayanya penyakit ini itu karena tidak adanya regenerasi sel dari si otak tadi. Kalau bicara soal penyebab, jadi penyebab meningitis ini ada lumayan banyak ya. Ada bisa karena bakteri, virus, jamur, cacing, bahkan protozoa. Tapi penyebab yang paling sering itu adalah virus dan juga bakteri. Nah, dari banyak penelitian, penyebab yang paling mematikan itu adalah penyakit meningitis dengan penyebab bakteri. Karena kerusakan sel yang disebabkan oleh bakteri ini lebih fatal ketimbang yang disebabkan oleh virus. Gejala awal meningitis itu kurang lebih sama seperti flu, makanya kenapa ada keterlambatan penanganan pada meningitis. Biasanya pasien ini nggak langsung sadar kalau dia terkena meningitis. Nah, biasanya gejalanya itu semakin parah setelah 12-24 jam disertai dengan demam tinggi. Kemudian gejala lainnya itu biasanya leher kaku, kemudian lebih sensitif dengan cahaya, otot, nyeri, dan yang pasti itu sakit kepala yang hebat. Jadi kalau ditemukan gejala-gejala tadi, dianjurkan untuk segera pergi ke layanan kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, benar banget ya. Jadi memang suntik vaksin meningitis ini merupakan syarat mutlak ataupun syarat wajib ketika mau pergi umroh maupun haji. Jadi ketika musim haji, seluruh umat muslim di dunia itu bakalan datang ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah. Nah, termasuk dengan Afrika. Afrika ini merupakan tempat penyebaran penyakit meningitis yang paling banyak. Di Timur Tengah pun juga menjadi tempat penyebaran meningitis meningokokus, termasuk di Arab Saudi tadi. Makanya dianjurkan atau diwajibkan untuk melakukan vaksinasi meningitis untuk mencegah terjadinya penularan di sana. Meningitis memang menular ya, jadi penyakit meningitis ini bisa menular dari manusia ke manusia lain. Jadi ketika orang yang terinfeksi meningitis tadi batuk, bersin, itu dapat beresiko menularkan penyakit ini ke orang lain yang pastinya yang imunitasnya rendah. Nah, untungnya bakteri ataupun virus ini tidak semenular dengan flu biasa ataupun COVID-19 ya. Jadi dia memang tidak semenular flu biasa. Nah, bakteri ini bisa menginfeksi ketika bakteri masuk ke dalam aliran darah ke otak, kemudian ke sumsum tulang belakang, sehingga terjadilah infeksi meningitis itu tadi. Ini kembali lagi ke
ke penyebabnya ya. Jadi kalau meningitis yang disebabkan oleh virus itu pada umumnya bisa sembuh sendiri. Sedangkan kalau meningitis yang disebabkan oleh bakteri ini tergantung diagnosisnya. Jadi semakin cepat diagnosis itu ditemukan, maka penanganannya juga akan semakin cepat. Sehingga jika penanganannya lebih cepat, itu kemungkinan sembuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan penanganan yang lambat tadi. Nah, untuk diagnosa meningitis akibat bakteri ini biasanya juga masih ada kemungkinan sembuh. Untuk yang penanganannya sudah terlanjur lambat, biasanya itu menimbulkan cacat permanen ataupun dampak permanen seperti gangguan penglihatan, bahkan ada juga yang sampai tuli dan lainnya, karena memang tadi sel otak itu sudah mati. Penyakit ini bisa dijaga dengan menjalani gaya hidup sehat, termasuk olahraga, menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih, karena kita sudah tahu ya penyebabnya tadi itu bakteri, virus, protozoa, cacing, jamur, dan lainnya. Yang pasti mereka suka hidup di tempat-tempat yang kebersihan lingkungannya itu kurang terjaga. Kemudian juga perlu ditingkatkan lagi untuk konsumsi nutrisi yang seimbang, karena imunitas kita itu bergantung dengan apa yang kita makan. Kita tahu bahwa makanan itu merupakan sumber energi yang paling penting bagi tubuh kita. Kemudian pencegahan yang lain itu alhamdulillahnya si meningitis ini sudah ditemukan vaksinnya. Jadi sudah ada vaksin meningitis yang bisa dilakukan di rumah sakit ataupun klinik yang memiliki fasilitas ini. Jadi buat kalian yang pengen melakukan vaksin bisa langsung datang ke pelayanan kesehatan terdekat. Oke, itu tadi penjelasan tentang meningitis. Jadi jangan lupa untuk selalu hidup sehat, jaga kesehatan, pastikan imunitas kalian bagus. Dan untuk kalian yang ingin pergi ke lingkungan atau ke daerah yang beresiko menderita meningitis, jangan lupa untuk